Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Bagian A, menganalisis informasi teks eksplanasi. Bagian yang pertama yaitu memahami teks eksplanasi. Tanpa kalian sadari, teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks prosedur. Nah, kalian tentu masih ingat dong pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur menjelaskan tujuan dan langkah-langkah melakukan suatu hal tertentu. Sedangkan teks eksplanasi menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Teks eksplanasi sendiri memiliki arti, yaitu teks yang berisi mengenai proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian tersebut dapat berupa kejadian yang terjadi di sekitar kalian, baik kejadian alam atau kejadian sosial, seperti hujan deras, kemiskinan, jalanan macet, siswa berprestasi, dan lain sebagainya. Tujuan teks eksplanasi yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi dan sebab akibat suatu peristiwa. Adapun ciri umum teks eksplanasi yaitu yang pertama, informasi berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Yang kedua, bersifat ilmiah atau keilmuan. Dan yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang sedang dibicarakan. Bagian yang kedua yaitu menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Dalam sebuah teks, terdapat gagasan umum dan fakta yang tersaji di dalamnya. Gagasan umum dan fakta tersebut merupakan informasi penting dalam teks tersebut. Gagasan umum merupakan pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Gagasan umum menjadi tonggak berdirinya sebuah teks. Nah, biasanya gagasan umum itu terletak di awal kalimat atau akhir paragraf. Untuk menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi, kita harus membaca teks tersebut secara berulang kali dan memahami maksud isi dalam teks eksplanasi tersebut. Perhatikan cuplikan teks berikut. Gagasan umum pada teks tersebut adalah tentang dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Teks tersebut menjelaskan dampak penyebaran virus terhadap kondisi perhotelan, yakni berupa merosotnya tingkat kehunian hotel yang ada di Batam. Teks itu pun tergolong ke dalam jenis eksplanasi, yakni teks yang memaparkan proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian dengan sejelas-jelasnya. Adapun gagasan umum pada teks tersebut terdapat pada bagian awal paragraf. Oleh karena itu, cuplikan teks tersebut dapat pula digolongkan ke dalam jenis paragraf deduktif. Bagian selanjutnya yaitu bagian B, mengonstruksi informasi teks eksplanasi. Setelah kalian mengenal dan memahami teks eksplanasi yang memuat pengetahuan dan urutan kejadiannya, kalian juga harus mampu mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Bagian yang pertama yaitu menyusun bagian pokok teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan tindakan menerangkan atau menjelaskan sebuah fakta mengenai fenomena tertentu. Teks eksplanasi ini terdiri atas berbagai bagian seperti pembukaan, isi, dan penutup. Bagian-bagian tersebut memiliki informasi yang berkaitan.
Adapun cara mengonstruksi teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Bagian A, amati fenomena alam atau sosial di lingkungan Anda. Bagian B, buatlah pembukaan sesuai dengan fenomena yang terjadi. Bagian C, carilah referensi untuk membuat isi teks eksplanasi, karena teks eksplanasi merupakan teks yang bersifat ilmiah. Bagian D, susunlah bagian isi mulai dari proses-proses yang berupa sebab menjadi suatu fenomena yang berupa akibat. Bagian E, buatlah simpulan berdasarkan isi. Selanjutnya yaitu bagian kedua, menyajikan hasil teks eksplanasi. Dalam menyajikan hasil teks eksplanasi, kita harus mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan teks tersebut. Nah, hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu mampu membedakan teks eksplanasi dengan teks bahasa Indonesia yang lain. Yang kedua, memahami isi teks eksplanasi dengan baik. Dan yang ketiga, memberikan komentar mengenai isi teks eksplanasi sesuai dengan isi. Selanjutnya kita masuk ke materi bagian C, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Pada pembelajaran ini, kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi secara tepat. Setiap teks bahasa Indonesia tentu memiliki struktur dan kebahasaan yang berbeda-beda. Adapun struktur teks eksplanasi yaitu yang pertama identifikasi fenomena, yang kedua proses kejadian, dan yang ketiga ulasan atau penutup. Berikut penjelasannya. Yang pertama, identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Selanjutnya, proses kejadian. Penggambaran rangkaian kejadian berisi mengenai perincian proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Dan yang ketiga yaitu ulasan. Ulasan atau review berupa komentar atau penilaian atau berisi simpulan dari identifikasi fenomena dan penggambaran rangkaian kejadian. Nah, itulah 3 struktur teks eksplanasi. Selanjutnya yaitu bagian yang kedua, menganalisis kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif. Nah, apa sih itu makna denotatif? Makna denotatif atau denotasi yaitu makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Atau bisa disimpulkan bahwa makna denotatif adalah makna yang sebenar-benarnya. Adapun unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi artinya kata penghubung. Konjungsi kausalitas adalah kata yang menghubungkan antara dua kalimat yang menguraikan tentang sebab akibat. Konjungsi kausalitas antara lain kata sebab, sehingga, karena, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Contoh kalimatnya kalian bisa lihat pada tabel yang berada di sebelah kanan. Contoh yang pertama, sampah-sampah yang menyumbat aliran sungai menyebabkan banjir. Perhatikan kata menyebabkan. Menyebabkan berasal dari kata dasar sebab yang berarti merupakan konjungsi kausalitas.
Contoh yang kedua, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Perhatikan kata karena. Kata karena merupakan konjungsi kausalitas yang menghubungkan dua kalimat yang menguraikan tentang sebab akibat. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan tentang urutan waktu kejadian. Misalnya, kemudian, setelah itu, pada akhirnya, dan lalu. Contoh kalimatnya yaitu, pada awalnya, kami disilakan masuk, duduk, lalu ditanya apa keperluan kami. Kata lalu pada kalimat tersebut merupakan konjungsi kronologis. Selanjutnya, menggunakan keterangan waktu. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga banyak menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Contoh, mereka akan mengadakan perlombaan sepak bola 2 minggu lagi. Keterangan waktu pada kalimat tersebut yaitu 2 minggu lagi. Contoh yang kedua, zaman dahulu banyak orang berkirim surat menggunakan burung merpati. Keterangan waktu pada kalimat tersebut yaitu zaman dahulu. Selanjutnya, menggunakan kata teknis. Di dalam teks eksplanasi juga banyak dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Apabila topiknya tentang kelahiran, istilah-istilah biologi yang akan muncul. Demikian pula apabila topiknya tentang kesenian daerah, maka istilah-istilah budaya yang akan sering digunakan. Apabila topiknya tentang fenomena kenaikan BBM, maka istilah ekonomi dan sosial akan sering muncul. Selanjutnya kita masuk ke materi bagian D atau materi terakhir, yaitu memproduksi teks eksplanasi. Teks eksplanasi banyak menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat fakta. Hal tersebut dirinci secara detail dan menunjang alasan atau sebab-sebab atas peristiwa yang akan dipaparkan. Lalu, bagaimanakah cara memproduksi teks eksplanasi? Yang pertama yaitu menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Bagian A, pola pengembangan sebab akibat. Pola pengembangan sebab akibat artinya sebab sebagai gagasan umum, sedangkan akibat merupakan rincian pengembangan, namun juga dapat dibalik menjadi akibat sebagai gagasan umum, sedangkan sebab merupakan rincian pengembangannya. Contoh, perhatikan cuplikan teks pada layar. Peristiwa meluapnya air atau disebut banjir, kemudian masuk ke kawasan pemukiman dapat menimbulkan kerugian besar bagi manusia. Banyak barang yang hanyut atau terendam banjir. Sarana publik porak-poranda, bahkan tidak sedikit nyawa yang melayang sia-sia. Pada contoh tersebut, yang menjadi akibat dari banjir yaitu kerugian besar bagi manusia. Banyak barang yang hanyut atau terendam banjir. Sarana publik porak-poranda, bahkan tidak sedikit nyawa yang melayang sia-sia. Jadi, penyebabnya atau sebabnya adalah banjir, sedangkan akibatnya adalah kerugian besar. Bagian B, pola pengembangan proses.
Pola pengembangan proses merupakan urutan tindakan-tindakan untuk menghasilkan suatu urutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Perhatikan contohnya. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari. Rambut asli rontok dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Itu merupakan pola pengembangan proses, yaitu urutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Yang kedua yaitu menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang memaparkan suatu proses peristiwa dengan jelas dan sesuai fakta. Oleh karena itu, penyusunan teks eksplanasi harus sesuai dengan fakta yang ada. Adapun langkah-langkah menulis teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendata topik yang akan dibahas. Yang kedua, menyusun kerangka struktur teks. Yang ketiga, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang utuh. Dan yang keempat yaitu membaca kembali isi teks yang telah dibuat. Jadi, ada 2 cara yang harus kita lakukan dalam memproduksi teks eksplanasi. Yang pertama, kita harus menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Dan yang kedua, kita menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya.